Going to make a snowman. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol di Escape the UK. Saya sehat, saya harap teman-teman semua sehat lah ya, dan tidak kurang suatu apapun. So teman-teman, sebenarnya saya sudah buat vlog ini untuk live stream ya. Saya berbicara tentang salju ya. Nah, tetapi ternyata saya sadari bahwa suara saya waktu saya live stream itu tidak terlalu jelas. Jadi akhirnya kami sudah kembali ke rumah dan saya memutuskan untuk dihapus saja live stream saya itu, dan saya berbicara lagi tentang salju, oke? So teman-teman, jadi waktu saya live minggu lalu, nah ada teman yang bilang tentang White Christmas lah ya, ada yang mention tentang itu, dan juga di beberapa pesan di Facebook, di Instagram, juga pesan yang private menanyakan, Kak, apakah sudah ada salju di sana seperti itu. Jadi mungkin jawabannya sedikit mengecewakan. Kan ternyata tidak ada salju. Jadi begini teman-teman, ternyata tidak selamanya musim dingin itu ada salju ya. Jadi kalau saya sudah tinggal di sini selama 8 tahun, dan selama 8 tahun ini saya baru ketemu yang benar-benar salju itu 2 kali, yaitu pertama kali waktu datang dari Indonesia, masih mencintai cuaca yang panas. Disambut dengan dingin. Dan setelah Natal, tahun baru, saya ingat waktu itu saya sudah hamil. Jadi sudah hamil kurang lebih mungkin 3 bulan seperti itu. Saya ingat sekali bulan Maret itu waktu ulang tahun mertua saya itu hujan, saljunya besar sekali, tebal sekali. Dan saya ingat waktu itu saya dengan saya punya suami, kami ke park ya, ke taman, dan waktu keluar dari mobil, jadi kami sudah jalan waktu itu, tamannya tertutup dengan salju ya teman-teman. Jadi kami sudah jalan, kami tidak jalan jauh dari taman itu. Kami hanya pergi untuk memberi makan bebek ya. Terus kami kembali ke mobil. Nah, karena waktu itu cuaca itu di bawah 0 derajat, kalau saya tidak salah -5 ya. Kami pakai topi, pakai semua, sarung tangan juga pakai, dan suami saya juga pakai sarung tangan lah ya. Terus waktu dia kembali masuk ke dalam mobil, dilepaslah sarung tangan itu, dan cincinnya juga terlepas dari tangannya. Tapi dia tidak menyadarinya ya, tidak sadar kalau cincin pernikahan kami ya, dia tidak sadar kalau itu terlepas sampai kami tiba di rumah. Baru dia cari cincin nikahnya. Aduh, kalang kabut kami. Kembali ke sana tidak dapat. Terus waktu kami kembali ke rumah lah ya, kami duduk, baru terpikir sama dia, coba dicek di sarung tangan, ternyata itu terlepas di dalam sarung tangannya ya, sarung tangan itu yang hangat itu.
So teman-teman, jadi waktu itu juga saya ingat pokoknya itu kali pertama. Oh, tapi sebenarnya teman-teman, kalau soal salju itu bukan pertama kali di sini saya ya. Pertama kali saya benar-benar lihat salju itu di Jerman, waktu saya tugas ke Jerman tahun 2008. Saya ingat itu yang pertama kali di Freiburg ya, seperti itu. Jadi itu pun di kotanya kami tidak ada salju saat itu, jadi kami harus naik ke gunung. Jadi teman-teman, tidak selamanya ada salju saat musim dingin ya, itu tidak selamanya. Nah, yang tadi saya cerita yang kejadian di taman itu yang pertama kali. Nah, yang kedua kali itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saat itu tahun 2017 2018, kurang lebih pada saat itu ya teman-teman. Jadi saat itu anak saya sudah besar, jadi itulah yang pertama kali dia rasakan salju ya. Jadi semenjak dia lahir tidak ada salju. Ada salju kecil-kecil, maksudnya seperti hujan salju begitu, turun 5 menit 10 menit dan pergi. Tetapi yang benar-benar salju sampai tebal itu pada saat dia sudah 5 tahun ya, dia sudah besar. Nah teman-teman, apakah enak itu salju? Enak. Enak untuk main lempar salju. Jadi teman-teman, kalau orang Inggris di sini ya, kalau kita tanya mereka bilang seperti ini. Maksudnya banyak lah teman-teman saya bilang gini, enak ada salju pada saat hari Natal. Jadi itulah yang dibilang White Christmas. I'm dreaming of the White Christmas ya. Jadi seperti itu. Tapi saya belum pernah punya White Christmas di sini teman-teman. Selalu salju datang itu setelah Natal. Saya harap tahun ini kita tidak tahu ya, tidak bisa diprediksi. Tapi kadang enak untuk anak-anak, mereka senang sekali lah ya, karena kami di sini yang waktu Christmas yang waktu salju yang terakhir itu, suami saya bisa membuat snowman untuk anak saya lah ya. Ya dia senang, yang pertama juga bisa. Nah tapi yang teman-teman harus tahu bahwa tidak semua salju kita bisa buat snowman ya. Kalau kami di sini, kami punya salju itu mereka bilang wet, sedikit basah, jadi bisa buat salju. Tetapi saya punya ipar, suami saya punya sepupu, dia menikah dengan orang Amerika, tinggal di Wisconsin. Mereka punya salju itu pada saat minus 20, saya kurang tahu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Mereka sama sekali tidak bisa buat salju. Cara berpikirnya seperti ini, maksudnya kalau teman-teman mau berpikir tentang kok bisa ya tidak bisa buat snowman. Nah teman-teman, kalau kita ke pantai, nah pasir yang kering sekali, yang tidak kena air itu, apapun yang terjadi, kita mau buat castle, mau buat bangunan atau mau buat biasalah ya, kalau anak-anak ke pantai mainlah dibuat tembok-tembok sekitar dengan pasir lah ya. Nah kalau pasir itu kering, apapun yang terjadi kita tidak bisa buat. Nah itulah yang dibilang salju yang kering. Sementara kalau kita sedikit dekat dengan air atau pasir itu terkena dengan air, maka itu mudah sekali kita untuk buat bangunan-bangunan kecil dari pasir lah ya, atau buat castle seperti itu. Nah demikian juga dengan salju. Jadi tidak semua salju bisa buat snowman. Ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung itu kan kering atau basah katanya, seperti itu. Oke. Di sini saya ada punya lukisan. Ini saya punya mama mantu yang gambar, yang dia suka melukis. Nah ini dari beberapa lukisan yang dia tinggalkan buat kami. Ini yang saya paling suka. Ini dia. Ya. Ini dari satu foto yang dia gambar
yang dia lukis lah ya, lukis winter ini. Jadi kalau salju ya seperti inilah teman-teman, ditutup dengan pohon-pohon kering, banyak pohon kering ya, dan tertutup dengan salju. Ini ada yang satu juga di sini. Ini saya itu juga ya. Oke. Iya, jadi itu juga salju, lukisan salju. Jadi tapi itu bukan saya punya mama mantu yang gambar lah ya, yang ini yang dia gambar, dia lukis seperti itu. Jadi oh iya, saya tadi kami dengan mobil keluar, terus awan keluar dari garden center lah ya. Ini kan kami baru pulang dari garden center. Nah, terus kami baru pulang dari garden center, pas keluar dengan mobil, kemudian saya lihat awan itu seperti warna abu-abu. Terus tiba-tiba saya teringat dengan mertua saya. Kalau mau mantu saya ada, saya sampai saat ini saya belum bisa mengerti apa yang dia katakan dengan awan abu-abu akan salju. Tapi setiap saat, pada saat dia bilang, kalau dia bilang begini, kalau dia bilang, oh itu the gray clouds akan salju, katanya seperti itu. Kalau ada awan yang abu-abu itu akan salju. Itu betul. Tapi tadi juga ada awan abu-abu. Terus saya bilang sama saya punya suami, kok ingatkah tidak mama kalau lihat awan abu-abu nanti dia bilang ada salju. Terus ada hal yang lucu lagi. Orang Inggris ini lucu-lucu memang ya. Jadi satu hal lagi, waktu itu kan saya datang, jadi saya pingin sekali lihat salju itu yang pertama sebelum ada saljunya ya. Terus kita diperkirakan inilah di sinilah ya, mereka memperkirakan dari perkiraan cuaca bahwa akan ada salju. Ternyata tidak ada salju. Terus saya bilang sama temannya, sahabat baik mertua saya kan, saya bilang, aduh, katanya mau salju tapi tidak salju, malah kami kedinginan katanya. Saya bilang seperti itu kan ke dia. Terus dia bilang gini, iya karena terlalu dingin jadi salju takut datang. Jadi tapi itu bukan hanya dia, banyak orang nanti kalau terlalu dingin nanti mereka bilang salju takut datang. Jadi saya punya suami tadi, saya ngomong, kami cerita lah itu semua tadi lah ya. Terus dia bilang, itu tidak benar, itu pergilah ke kutub utara sana. Itu kedinginan, itu tertutup dengan salju semua. Jadi seperti itulah ya. Jadi seperti itu, tidak selamanya winter itu akan salju. Dan satu hal teman-teman, saya waktu salju yang terakhir yang tahun 2017-2018 lah. Waktu itu saya jatuh karena jalan licin. Jadi begini teman-teman ya, kalau ada salju itu enak ya, enak, anak-anak pada main. Tapi setelah salju mencair karena cahaya matahari terang benderang ya, jadi saljunya mulai mencair. Tetapi walaupun cahaya matahari terang benderang, ternyata suhunya sangat dingin sekali, di bawah 0 derajat. Nah, disitulah salju yang mencair itu membeku menjadi es. Jadi di tempat-tempat yang tidak terlalu banyak cahaya matahari, itu akan licin, sangat licin sekali, karena itu seperti kita jalan di atas es ya. Teman-teman bayangkan saja betapa licinnya kalau es batu itulah ya. Bayangkan kalau kita jalan di atas itu. Nah, itulah yang terjadi setelah salju mulai mencair. Jadi waktu itu saya sudah antar. Alicia juga sempat jatuh, tapi waktu itu saya di samping dia, jadi saya bisa cepat tangkap dia lah ya. Jadi dia tidak sampai terjatuh, itu dekat sekolahnya. Tetapi saya jatuh.
untungnya itu tidak terlalu kuat jatuhnya, jadi tidak patah tulang, atau itu bisa loh teman-teman, itu bisa terjadi. Jadi yang tidak enaknya tuh itu teman-teman ya, jalan licin, jadi kita benar-benar harus ekstra hati-hati. Hal yang kedua juga teman-teman, oh ya, bukan saya jalan, bawa mobil pun ya, ini keluar dari gang rumah kami ini ke mata jalan, ke jalan besar itu, kalau pas seperti itu harus hati-hati, karena kalau di jalan-jalan kecil yang masuk ke gang-gang rumah ini tidak diberi garam ya. Jadi teman-teman, ini mungkin hal baru juga buat teman-teman. Pada saat musim dingin yang sangat-sangat dingin dan diperkirakan akan ada salju atau jalan akan licin, biasanya ada satu mobil yang menghambur, yang tugasnya itu menghambur garam di sepanjang jalan, tetapi itu hanya di jalan besar. Jalan yang masuk gang rumah kami ini tidak. Jadi biasanya itu jalan yang masuk gang rumah kami ini licin, sementara jalan yang besar itu oke ya, itu baik. Jadi pada saat keluar dari rumah mau ke jalan besar harus ekstra hati-hati. Nah, tetapi masalah lain lagi teman-teman, pada saat kita sudah sampai di jalan yang besar lah ya, jalan yang utama itu, ternyata memang tidak licin, tetapi karena garam yang dihambur itu bercampur dengan es, biasanya buat jalan itu kotor. Maksudnya mobil itu cepat kotor kalau antara percampuran garam dengan salju seperti itu, dan itu pecek seperti itulah ya. Memang tidak licin, tetapi itulah yang akan terjadi, lebih seperti salju, padahal seperti pecek, padahal itu sebenarnya bukan pecek, itu karena dari salju dengan garam itu. Jadi buat mobil kotor. Nah, tepatnya ya seperti itu. Jadi itulah yang terjadi kalau enaknya salju itu pada saat kalau ada pada saat Christmas lah ya, itu yang dibilang White Christmas. Nah, tetapi kalau anak-anak mereka suka, karena di sini kalau salju tebal, anak-anak tidak akan ke sekolah, dan itu berarti tinggal di rumah main dengan salju atau ke taman. Itu kalau di satu taman di sini, saya waktu salju turun besar itu, banyak salju di sini, saya punya anak ke taman itu. Kami main di sana. Nah, di sana itu ada seperti bukit kecil yang anak-anak suka main teluncuran salju dari situ. Jadi itu menyenangkan ya. Orang tua tinggal nonton. Oke, teman-teman, itu sedikit penjelasan saya tentang salju. Saya harap ini jelas lah ya, untuk teman-teman semua bisa mengerti dan tahu bahwa tidak setiap winter itu ada salju. Oke, terima kasih sudah sama-sama dengan saya, dan salam dari Inggris. Dah.